Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Nah umat Tuhan, hari ini saya bicara soal tema ini. Apa saudara kasih? Gaya hidup kuasa kebangkitan Kristus. Bilang di kiri kanan, memiliki gaya hidup kebangkitan. Yes. Dalam subtema kita belajar ini saudara. Apa? Satu respon, dua dampak. Luka atau kesembuhan. Umat Tuhan, Efesus 4 ayat 29 berkata demikian. Bisakah kita sama-sama baca dengan suara terdengar? 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Use the right word to edify, to encourage. Di dalam keluarga jasmani, keluarga rohani, di dalam satu keluarga komunitas perusahaan atau LSM, yayasan atau NGO dan sebagainya. Seringkali masalah besar bukan dimulai dari masalah besar, tetapi dari cara kita merespon, Satu kalimat bisa menguatkan seumur hidup, tetapi satu respon yang salah juga bisa meninggalkan luka yang panjang menganga. Satu respon, dua dampak. Luka atau kesembuhan itu tergantung dari setiap orang. Tuhan tidak pernah mengintervensi pilihan kita, tapi Tuhan memberikan dorongan kuasa roh untuk kita dapat memilih dengan benar, manakala kita singkirkan ego kita, emosi kita, dan kita izinkan roh Tuhan. Di mana ada roh Tuhan, di situ ego turun tahta. Oke? Di mana ada ego, di situ Roh Kudus turun tahta. Kitalah yang memilih. Dan saya percaya kita semua memilih kuasa roh. Amin. Yes. Umat Tuhan, yang pertama, respon yang emosional melukai. Oke? Respon yang penuh kasih memulihkan. Baca bersama saya. Respon yang emosional melukai. Respon yang penuh kasih memulihkan. Bagaimana Yesus waktu dia bangkit, dia mengoperasikan respon yang penuh kasih kepada Petrus dan kepada murid-muridnya. Diajak makan panggang ikan, makan roti. Dia tidak mengungkapkan kesalahan-kesalahan mereka. Tiba-tiba dia muncul di ruangan itu dan dia bilang, "Salam, salam sejahtera." Walaupun mereka dalam keadaan terpuruk, dia punya respon membangkitkan mereka. Amsal 15 ayat 1 berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Saudara sebutkan meredakan kegeraman. Oke? Jawaban yang lemah lembut. Yes. Mengapa demikian? Emosi sesaat bisa meninggalkan luka bertahun-tahun. Kasih membuat kita memilih kata-kata dengan bijak. Ini sebuah teori yang cukup berat untuk saya dan kita semua terapkan. Tapi itu kebenaran. Kasih membuat kita memilih kata-kata yang bijak. Misalnya saudara yang kasih, kalau seorang anak di rumah, atau seorang karyawan atau siapapun yang melakukan kesalahan, respon yang salah bilang apa? Begitu dia kesalahan, kamu tuh dari dulu pelanggan kesalahan. Padahal baru 2 kali dan itu pun kemarin. Tapi dia bilang kapan saudara? Kamu dari dulu. Nah dari dulu itu membuat orang terluka. Dari dulu tuh artinya 20 tahun yang lalu. Saudara lihat? Tetapi respon yang benar bilang apa? Yuk mari kita bangkit sama-sama lagi memulai. Itu kelihatannya sederhana. Tapi mungkin gelas yang pecah mahal. Tapi hati yang terlindung jauh lebih mahal. Kadang masalahnya bukan apa yang dikatakan, tetapi how to explain, how to release, lepaskan our feeling,
Bagaimana melepaskan perasaan kita, emosi kita, inilah yang menimbulkan masalah. Respon kita punya kuasa untuk menghancurkan atau memulihkan. Amsal 18:21 berkata, hidup dan mati, apa saudara? Dikuasai lidah. Hidup dan mati, dikuasai lidah. Saudara, lidah ini kecil, tapi dia punya power untuk membinasakan manusia di bumi ini. Ya. Seringkali bukan keadaan yang paling menentukan hidup seseorang, tetapi bagaimana kita merespon keadaan itu. Kenapa orang bisa menikmati hidup dalam mungkin rumah kontrakan, kamar kos, atau rumah pribadi yang sangat sederhana sekali, mati pun karena pribadi tapi kecil sekali. Oke, dia bisa enjoy seperti rumah kaisar yang besar di Jepang sana. Halaman yang besar. Sementara yang lain hanya 10x6. Kaisar punya, wow, super huge, besar. Tapi kenapa orang bisa menikmati dalam keadaan yang seadanya, sebatasnya? Karena respon keadaan. Bukan apa yang saya miliki, tapi respon yang menentukan. Coba katakan sama-sama, 2, 3. Bukan apa yang saya memiliki, tapi respon yang menentukan. Orang bisa punya uang banyak, tapi respon dengan miskin mental. Orang bisa baru punya gejala penyakit, tapi sudah seolah-olah menderita penyakit. Karena respon. Satu respon bisa menghancurkan hati, relasi, bahkan masa depan. Tetapi satu respon yang benar juga bisa memulihkan dan menguatkan dan menghidupkan. Amsal 15 ayat 1 tadi berkata, kita ulangi lagi, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Ini sangat jelas. Jadi respon menentukan arah, bukan reaksi. Bilang di kanan atau kiri seperti itu. Respon menentukan arah, bukan reaksi. Responmu menentukan arah berkelanjutan. Bahagia di pernikahanmu, kelanjutan prestasi dalam pekerjaanmu, kelanjutan prestasi dalam pendidikanmu, kelanjutan prestasi dalam pelayananmu. Respon itu menentukan. Mengapa? Reaksi muncul karena emosi. Saudara perhatikan, reaksi muncul karena apa? Tetapi respon lahir dari apa? Hikmat tanah. Reaksi muncul dari apa? Respon dari apa? Jadi, kalau reaksi itu emosi, respon itu hikmat. Coba kasih tahu di kiri kanan kayak begitu. Reaksi itu emosi. Yang mengerti katakan amin. Apa tadi dalam? Reaksi itu emosi, respon itu hikmat. Tinggal aja. Saya mau jadi suami yang doyan senang pakai apa? Respon atau reaksi? Saya mau jadi istri, suami istri, papa mama, kakek nenek, oma pemuda pemudi, hamba Tuhan, pelayan, pemimpin, pria, wanita yang mau selalu berespon atau bereaksi. Reaksi itu dari apa saudara? Emosi. Respon dari apa? Hikmat. Satu sumber, tapi hasilnya berbeda. Orang kuat bukan hanya paling keras, tetapi yang mampu mengendalikan apa saudara? Responnya. Seringkali kita pikir, wah dia ini keras. Dia ini orang. Saudara jangan terkecoh. Kadang-kadang kita salah paham. Saya mesti tunjukkan saya ini siapa. Saya mesti berkeras. Saya mesti keras. Saya mesti muka keram. Saya mesti punya kata-kata yang sepotong-sepotong. Biar dia tahu kalau saya ini ada wibawa. No. Itu keliru. Saudara yang kasih. Itu ego. Saudara perhatikan baik-baik. Perhatikan di sini. Bahwa orang kuat bukan yang apa saudara? Paling keras. Tetapi yang apa? Mampu mengendalikan respon. Jangan biarkan emosi saat merusak suatu yang sudah dibangun berapa lama saudara? Bertahun-tahun. Ini sangat penting. Jangan biarkan emosi sesat. Jangan biarkan emosi berapa saat saudara? Sesat merusak kebiasaan baik, hubungan baik, persahabatan baik, pelayanan yang baik, kejamaatan yang baik, usaha yang baik, kebersamaan yang baik. Dengan
saudara yang kasih, respon yang salah itu namanya reaksi. Respon yang benar disertai dengan hikmat. Nah umat Tuhan, misalnya segelas air, bagaimana kita cara memberikan? Bayangkan seseorang yang sedang sangat haus, lalu kita memberikan air. Air yang sama, tujuan yang sama, yaitu menolong dia. Tetapi ada dua cara memberi. Satu orang berkata dengan nada keras, nih minum, dari tadi mengeluh aja. Tapi yang lain berkata, nih minum dulu ya, kamu pasti capek. Airnya sama, pesannya sama, tapi dampaknya berbeda. Yang satu bisa melukai hati, yang satu memberi apa saudara? Kehangatan. Coba keluarkan gambar itu tadi. Bisik orang kiri kanan, lu yang mana? Kadang dalam keluarga, pelayanan, tempat kita berbisnis, berusaha, kita membangun kehidupan, berkarir. Masalahnya bukan apa yang dikatakan, tetapi bagaimana mengatakannya. How to speak. What is the content of the sentence. Bukan isi kalimat, tapi bagaimana dia mengungkapkan. Bagaimana? Itu yang penting. Jadi kata-kata yang benar jika disampaikan dengan cara yang tepat menyembuhkan, tapi dengan cara yang salah melukai. Amsal berkata begini, 15 ayat 1 bilang apa? Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Jadi ini semua saudara yang saya sampaikan ini adalah pembiasaan-pembiasaan. Karena kekurangan kita dan tembakan adalah pembiasaan-pembiasaan. Kalau kita biarkan pembiasaan ini menjadi bagian kebiasaan-kebiasaan, maka pasti kita akan bisa mengalami hal-hal terobosan, mengoperasikan gaya hidup kebangkitan Kristus. Kalau kita berkata, saya ini masih manusia, saya sudah biasa begini, saya dilahirkan dari orang begini, saya sudah biasa begini, keluarga saya biasa begini, saya ngomongnya biasanya torter, saya sudah biasa begini. Akibatnya saudara yang kasih, kita punya kebiasaan itu membentuk karakter. Karakter itu membuat nasib kita. Dan akhirnya kita tidak pernah sukses bukan karena kurang pintar. Kita hanya kurang hikmat. Sementara pengetahuannya berlimpah-limpah. Karena itu dikatakan jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Jawaban lemah lembut dari siapa? Dari suami, dari istri. Dari majikan kepada supir, supir kepada majikan. Dari siapa lagi? Pemilik kepada yang bekerja, ya, pemimpin dan yang dipimpin. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Jadi banyak orang lupa isi percakapan, tetapi mereka mengingat bagaimana perasaan mereka saat kata-kata itu disampaikan. Satu hari saya ada di Australia, saya sharing, itu kita baru mulai bangun bangunan di Jalan Salak. Sekarang itu tahun menjelang timur-timur akan berpisah. Tahun berapa? 99 kalau tidak salah ya. Saya di Melbourne. Saya diundang oleh sponsor yang sangat luar biasa. Mereka kaya, mereka punya pabrik susu, pabrik keju di Tasmania, dan saya diundang ke Tasmania juga. Tapi masih di Melbourne, saya ditinggal satu pengusaha kaya raya, dia punya private jet, dia punya kapal pribadi, kapal terbang pribadi. Waktu saya sharing bahwa saya sedang bangun bangunan untuk bikin pantai asuhan, sementara saya kesetuju beberapa teman sementara galing-galing fondasi. Saya ingat waktu Pak Petrus Misa yang di soal sana dia galing, saya foto. Lalu saya kasih mungkin 20 foto begitu, saya kasih. Tiap kali dia lihat dia lempar. Tidak ada perhitungan, tidak ada perhitungan. Lu pikir ini di Australia model kayak kau begini, kampungan. Kalau kau datang jauh-jauh Australia, presentasi macam apa yang dia buang semua foto. Dalam bahasa Inggris. Saya ambil dengan tenang, saya kumpul kembali, saya bilang, Peter,
Thank you for your response. I believe one day the Lord will give me the leaves of the tree to be the money and I will fund all the project and you will come to see. Saya bilang, Peter, terima kasih untuk responmu. Saya percaya daun pohon kayu besi akan jadi uang. Saya petik, saya bangun bangunan dan kamu akan melihat sendiri. Singkat cerita, saya pulang dalam perjalanan teman saya bilang begini, John, kamu punya respon luar biasa. Kalau orang Australia lu buka sepatu lempar dia, yang ngomong tadi itu sangat memalukan. Yang saya bilang begini, teman saya itu namanya G, saya bilang, Master G, terima kasih. Saya juga bersyukur, karena dia omong terlalu itu saya tidak mengerti. Yang saya tahu itu foto-foto dibuang. Itu sangat berkesan. Tapi dia umpan saya itu karena dalam bahasa Inggris slang-slang, saya nggak ngerti. Jadi saya bilang, saya tidak tahu apa yang dia ngomong. Cuman saya lihat waktu buang foto itu, saya rasanya mau diinjak sama dia. Rasanya, tapi saya singkat cerita dia datang satu kali, sudah jadi hof, sudah jadi asrama semuanya. Saya pagi-pagi saya tour dengan dia, saya bilang, Peter, lu masih ingat gak? Lu buang saya pun foto dan lu bilang jual saja itu tanah Jalan Salak. Nanti dia tambah, dia bilang kalau lu jual Jalan Salak saya tambah uang beli yang lebih bagus. Saya bilang no, itu tanah dapat mujizat kemurahan Tuhan kasih. Waktu sejadi semua saya bilang kalau beta jual waktu itu, syukur lu tambah, kalau son tambah. Yang kedua lu lihat toh, ini semua ini dari daun kayu. Lu masih ingat kan beta bilang daun kayu besi jadi uang, ini lu lihat uang itu ada. Oke? Dia diam tidak pernah omong sampai pulang. Dia tanya mau apa, message itu tidak jawab. Tobat sampai mati sekarang. Saya hajar dia. Bahwa kita walaupun miskin-miskin, kita punya sikap hati yang benar. Ada amin. Belajar, kita semua belajar. Jadi saudara lihat, kemampuan untuk kita mengelola apa yang kita lihat, itu lebih berat daripada apa yang kita dengar. Yakobus 3 ayat 5-6 bilang apa saudara kasih? Bilang apa saudara? Lidah adalah api. Coba kasih di kanan. Lidah adalah api. Kasih tahu, lidah adalah api. Kalau lidah adalah api, berarti perkataan saya tiap saat bisa membakar atau tidak? Bisa membakar atau tidak? Bisa. Bakar untuk orang berapi-api cinta kebenaran, atau bakar untuk orang berapi-api menghancurkan dan merusuhkan. Karena api. Tergantung dari penggunaannya. Amsal 12 ayat 18 berkata, ada orang yang lancang mulutnya seperti apa? Ada orang itu bisa diganti dengan ada suami? Jawab saya, bisa? Bisa kesana? Ada yang bilang bisa sambil lihat istri ya. Bisa ganti dengan istri? Bisa ganti suami istri? Lancang kalau ngomongnya tuh? Bisa kesana? Seperti lancang itu papa dan mama, ngomongnya tuh lancang sekali. Bilang kepada anak-anak, minta, panggil makan. Woi kode, mari makan sudah. Anak-anak belakang bilang, kau tahu nih kode anak, pasti dia kode mari. Saking capek kan sudah masak-masak semua, sudah ikel panggil semua kode. Sudah lihat, kata-kata yang menikam, aduh. Kalau mertua semua ngomong ludratan. Saya pemertua tidak, sudah lihat saya pemertua ya. Saya pemertua saya salut. Hormat. Betul, ini omong kosong, bukan. Ini benar-benar. Saya salut, mertua saya salut. Dari ujung Fujiama saya ucapkan selamat, saudara. Itu bayar mahal tuh sampai sana, saudara. Tapi kalau sudah kalau kulit kosong lu, wah segala macam. Saudara lihat. Habis itu baru kita bilang ini bepo anak mantu. Tadi bilang apa saudara? Sekarang baru ini apa? Bukan anak mantu, anak hantu. Ataupun yang lain. Kadang-kadang kalau kita udah jengkel, kita umpat-umpat orang lu, aduh. Saya alami itu. Bilang kiri kanan, penatua banyak alami. Lanjut, selanjutnya saudara perhatikan. Kadang luka terbesar bukan karena kejadian tetapi karena kata-kata saat kita sedang apa? Jatuh. Waktu kita udah jatuh, ditimpa tangga, diinjak-injak lagi, siram dengan air panas lagi. Wow.
Itulah sebabnya kenapa kasih Tuhan tidak bisa memulihkan. Padahal kasih itu sudah memenuhi hidup kita. Karena saluran yang kita sampaikan itu kotor. Berisi dengan emosi, penghakiman, dan banyak hal lainnya. Sehingga kuasa kebangkitan Kristus bukan menjadi gaya hidup, tapi sejarah yang hanya sekedar dihafal dan diketahui. Itu sebuah tantangan. Jadi satu respon yang salah bisa menghancurkan hati seorang. Satu respon yang benar bisa memulihkan hati. Yang kedua, saudara kekasih, respon saat konflik menentukan kesehatan keluarga. Baca bersama saya 2, 3. Come on. Yes. Kesehatan keluarga Allah, keluarga jemaat, satu usaha, ya, satu koperasi, satu kelompok arisan dan segala macam. Itu semua pokoknya yang berbaur menyatu dalam sebuah komunitas. Yakobus 1 ayat 19 bilang begini. Hendaklah setiap orang apa? Cepat mendengar, lambat berkata-kata dan lambat marah. Ada istri-istri yang mereka sangat bijaksana. Karena waktu teman-teman datang bilang, Mama kopi dulu. Mama pisang goreng datang dulu Mama. Mama tisu dulu. Kopi tidak ada, pisang goreng tidak ada, tisu tidak ada. Ini istri bilang, aduh gimana nih. Mau mas parak dari muka umum. Akhirnya dia tolong. Singkat cerita, kopi datang, pisang goreng datang. Dikasih keluar serbet yang bagus. Tahu-tahu ini semua pinjaman di sebelah, saudara. Semua sepulang berpanggil suami ke kamar. Marsindol kata. Lu tuh kalau ngomong lu kasih uang berapa? Suami bilang, sorry bos. Tapi kan di dalam kamar. Ada amin kok. Itu istri yang bukan bijaksana, super bijaksana. Mulai dari situ suami saya bilang, tiap kali kalau ada datang dia pergi belakang, Mama ada kopi, ada teh. Sampai ada air putih, dia bilang, wih ini hari kotong doa puasa Daniel jadi air putih. Katakan amin. Itu walaupun rumah kontrak terasa rumah di Pantai Kapuk, saudara. Pantai Mutiara indah. Di Jakarta yang 1 meter 100 juta 1 meter tanah. Haleluya. Bilang di kiri kanan, saya mengerti kebenaran itu. Saudara lihat, mengapa dia bilang hendaklah setiap orang cepat dengar, lambat berkata-kata. Karena banyak konflik keluarga, jasmani rohani membesar. Karena apa saudara? Karena apa? Sedikit yang mendengar. Sehingga kalau semua omong terakhir, tadi lu omong apa? Besok tahu. Karena semua omong habis. Makanya kemampuan untuk mendengar adalah kemenangan. Kemampuan untuk mendengar adalah apa? Tapi seringkali kita merasa bahwa kemampuan untuk dengar adalah apa? Ta'aluk. You know ta'aluk? Ta'aluk tuh. Itu ta'aluk. Orang main dengan kaki. No. Kalau kamu dengar dengan baik, kamu sementara keker. Oh. Begitu saudara balas, langsung KO. Tapi kalau dua-dua, nah ini adalah teori. Bilang kiri kanan, kita sedang teori. Nanti setelah keluar dari ini, baru kita mulai mempraktekkan. Ya. Haleluya. Mendengar adalah bentuk kasih. Bilang di kiri kanan, mendengar adalah bentuk kasih. Contoh pasangan yang pulang, dia lagi lelah, mungkin lemah, dan sebagainya. Lalu kita, mungkin para istri atau suami, entah siapa yang ngomong, dia bilang, gimana sih mukamu kok gitu? Lu pengurus mana nih? Ini hari berat kok. Kalau mau cerita, kalau soalnya biar saja. Satu respon kecil bisa jadi obat atau racun. Respon yang salah bisa melukai, respon yang benar bisa memulihkan. Bilang di kanan kali, come on, haleluya. Yang setuju katakan, yes. Sudah lihat? Ada pesan singkat, SMS.
Ada seorang yang menjalani hari yang sangat melelahkan di kantor, di sekolah, di usahanya, di proyeknya. Masalah pekerjaan menumpuk, pikiran yang penuh sesak karena pikiran anak, suami, istri, atau macam-macam. Hatinya letih, di luar ia tetap tersenyum, tapi dalam hatinya dia hampir menyerah. Lalu tiba-tiba handphonenya berbunyi, hanya sebuah pesan singkat. Istrinya bilang, apa kabar? Saya cuma mau bilang, tetap semangat, saya mendoakan kamu. Kalau itu saudara yang terima HP itu, saudara bilang apa? Puji Tuhan, Yesus leko. Saudara lihat? Hanya beberapa kata tidak memberi uang, tidak menyelesaikan semua masalah. Tetapi anehnya matanya mulai berkaca-kaca. Karena saat itu dia merasa masih ada yang peduli. Aku tidak sendirian. Terkadang orang tidak selalu membutuhkan solusi besar. Mereka hanya membutuhkan respon kecil yang lahir dari kasih. Katakan amin. Sederhana. Tapi itu membuat orang bisa berkata-kata. Senyuman, pelukan, mendengar dengan tulus atau satu kalimat sederhana bisa menjadi obat yang memberikan semangat 45 kepada kita. Haleluya. Amsal 12 ayat 25 berkata demikian. 23. Kekhawatiran dalam hati membukukan orang, tetapi perkataan yang baik. Amsal 12 ayat 25b bilang apa? Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Nah, kita menggunakan. Kalau saudara gunakan media sosial, WhatsApp, saudara jangan hanya andalan begini saja, andalan begini saja, andalan begini saja. Kasih dong kata-kata yang bagus, yang mantap. Jadi kita secara sosial itu untuk kejiwaan. Membuat kita, kan enak kalau saudara kasih kata-kata dorongan yang luar biasa. Saling memberi. Ada yang pakai WhatsApp itu tidak pernah balas-balas, saudara ingat. Padahal orang tuh kasih ucapan mungkin yang luar biasa. Kemarin saya dari, nah marah sih cuman aneh. Saya dari Hanoken itu satu kampung di Jepang. Di kaki gunung itu air panas turun, langsung masuk di kamar mandi dan di teras. Saudara, di teras saya kasih kaki, rendam-rendam, baru saya kasih video, baru saya bilang, selamat ulang tahun. Ya, tidak balas sampai sekarang, pada warna biru. Saudara, contoh yang sederhana seperti itu. Kita merasa tertolak kan? Mungkin dia bilang, lu dari sana sombong sekali. Bisa saja tafsir seperti itu. Tapi saya punya penafsiran, mungkin beliau-beliau ini repot atau mungkin ganti HP atau anak-anak yang main HP sehingga isinya sebanyak tidak baca sampai di atas. Tapi saudara lihat, kita itu membutuhkan jawaban yang lemah lembut, yang menggairahkan. Yang setuju katakan amin. Karena itu jangan meremehkan respon kecil. Amin saudara. Karena bagi seseorang itu bisa menjadi apa? Saya dalam keadaan yang terpuruk. Parah punya. Ketika saya datang ibadah seorang hamba Tuhan dapat nubuat dan dia berkata, sore ini ada seorang pemuda yang saya yakin Tuhan punya rencana yang indah baginya. Kalau saya mau doakan, banyak orang maju saya maju. Pulang tuh saya segar. Karena saya yakin dalam keadaan yang gundah gulana ada pesan Tuhan yang luar biasa. Nah umat Tuhan, jangan remehkan respon kita yang kecil. Karena itu mulai dari sekarang gunakan WhatsApp saudara, Facebook saudara. Itu pembelajaran, mengedukasi orang lain, cara respon, cara bersikap saudara kekasih. Supaya kita bisa membawa kerajaan Allah dalam dunia sosial kita. Amin. Dalam media sosial kita. Orang bisa membaca siapa kita, siapa saya. Melalui respon-respon saya. Melalui internet, melalui Instagram dan berbagai macam alasan lain. Efesus 4:29 sangat luar biasa. Bilang apa 23? Pakailah perkataan yang baik untuk apa? Membangun. Bukan untuk meruntuhkan. Saudara lihat, kata-kata punya kuasa untuk menghancurkan atau menyembuhkan. Orang terluka bukan karena masalah, tetapi karena apa saudara? Orang di sekitarnya. Contoh, ada seorang yang jatuh. Ketika orang itu jatuh, mereka bilang begini, ayo bangkit, mari kita lagi bersama-sama. Tapi ada yang bilang, kamu dari dulu udah tahu itu tempat bahaya, masih lewat. Tapi ingat saudara, Tuhan memanggil kita. Sekali lagi, Tuhan memanggil kita
bukan menjadi penambah luka. Amin. Tuhan memanggil kita bukan menjadi penambah luka, tetapi apa? Pembawa. Katakan, saya pembawa pemulihan. Come on. Paling tidak dengan respon kita, tidak perlu dengan uang kita. Kalau perlu silakan, tapi uang bukan segala-galanya. Haleluya. Tapi bagaimana kita memainkan respon kita? Karena Kolose 4 ayat 6 dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa apa saudara? Penuh kasih. Ini yang harus kita semua pelajari. Sehingga kebenaran rohani terjadi karena orang mendengar kata-kata yang membangun, menguatkan kita. Perkataan yang penuh kasih bisa memulihkan atau menyembuhkan. Amsal 16:24. Ini luar biasa. 16:24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Manis bagi hati. Jadi katakan, perkataan saya adalah obat. Come on. Atau racun. Dia bisa menguatkan tulang tapi menghancurkan tulang. Artinya kita punya kekuatan untuk membawa kehidupan kepada orang banyak, kepada diri kita dan kepada orang lain. Ya. Kadang orang tidak butuh dihakimi, mereka butuh didengar dan dipulihkan. Amen. Saya pagi-pagi selalu bangun saudara guys. Ya, jam 3, setengah 4. Nah biasa jam 5, 3, setengah 4. Bangun, doa menyembah, saya ambil air panas, kasih selimut, saya kasih handuk, 3 gigi semua lalu saya ambil, celup lalu saya ambil. John, kamu sangat berarti dan berharga. Matamu tajam, telingamu tajam, pendengaranmu kuat. Kamu dapat kemurahan dari Tuhan, segala perkara kamu dapat tanggung dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadamu. Saya ambil lagi air panas lagi, jantung engkau menjadi sehat, paru-paru engkau menjadi sehat, lambung engkau cocok dengan segala macam makanan. Hei ginjalku, kamu selalu baik-baik alias sehat. Hei tulang belakang, sumsum tulang belakang kamu sehat dan kuat. Hai siku-siku, kamu tidak mengandung asam urat, tapi kamu mengandung kesehatan yang luar biasa. Hai tangan-tangan, olehmu engkau akan terima 10 miliar dolar. Oleh kamu apa saja buat Tuhan berhasil. Lutut-lututmu tidak ada karam-karam. Kakimu kuat, kemanapun engkau melangkah, engkau diberkati Tuhan. Haleluya. Berkati dirimu sendiri. Amin. Itu caranya kita mengoperasikan. Kalau dirimu sendiri engkau tidak pernah berkati, bagaimana mungkin engkau berkati orang lain? Karena Alkitab berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu tidak memperkatakannya. Lalu saya ambil lagi, saya bilang, taruh lagi, apa yang kamu tidak bisa buat, Tuhan akan buat bagi engkau. Tuhan akan membawa orang-orang yang tertentu menolong engkau, membuat engkau bisa berhasil dan sukses. Saudara, kau ingat sih? Itu caranya kita mengimplementasikan kata-kata yang menyenangkan, menyembuhkan tubuh kita. Haleluya. Bilang kiri kanan, kasihlah tubuhmu dengan sungguh-sungguh. Dengan berkata-kata. Amin saudara, haleluya. Tapi kalau saudara mau berenang juga di bathtub, silakan juga saudara kasih. Ya, di Jepang saya akan masuk air panas, baru saya mulai perkatakan diri saya setengah jam. Saudara kasih. Kenapa? Karena dengan demikian, kamu bisa jiwa yang tenang adalah fondasi untuk berkat turun. Saya katakan bilang apa? Di mana ada ketenangan jiwa, berkat akan landing di sana. Makanya Alkitab berkata, Tuhan memberkati yang dicintainya pada waktu apa? Kerja? Tidur. Waktu kamu tidur, bacalah firman Allah. Berdoa, ucapkan berkat untuk dirimu sendiri. Dan kamu akan lihat hidupmu lain daripada yang lain. Amin. Umat Tuhan, ini penting. Mulut yang penuh Roh Kudus tidak menyebar luka, tapi menyebarkan kehidupan. Amin. Orang yang hidup dalam kuasa kebangkitan, baca bersama saya, tidak memakai mulut untuk menghancurkan, tetapi menghidupkan. Yang ketiga yang terakhir, keluarga yang dipenuhi Kristus, keluarga yang dipenuhi dengan Kristus, milih menjadi penyembuh. Kolose 3:13 luar biasa. Bilang apa? Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan saudara, ini tidak mudah. Kecuali orang itu benar-benar saudara kasihi. Amin. Orang yang sabar baru saudara sangat mengasihi orang, bahwa saudara itu bisa mengasihi. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, Dia sabar.
Sekali lagi, karena Tuhan begitu mengasihi, dia sabar dengan kita. Walaupun ada beberapa orang yang bilang, janji Tuhan tidak mungkin. Dari dulu begini-begini, kenapa Tuhan tidak menghukum? Alkitab berkata, karena Tuhan tidak mau seorang pun apa? Binasa. Melainkan, kita di rumah kadang-kadang saudara yang kasih, dua orang lapor. Imes, Jeffrey ada nakal, pukul begini. Imes bilang, sonde dia baik. Pada Daniel mulu ada badaran, saudara yang kasih. Karena Imes melihat tuh, Jeffrey itu baik sekali. Sehingga Jeffrey merajalela yang luar biasa. Karena Jeffrey tidak pernah salah di hadapan ibu pendeta. Karena mungkin sudah terlalu mengasihi. Jadi saudara yang kasih itu mesti ada batas. Tuhan tidak pernah mengasihi kita tanpa batas. Dia membatasi kita dengan hukum-hukum kebenaran. Amin? Amin? Anda tidak bisa bilang, Tuhan berkati saya dengan motor lalu saudara pulang jalan dari kanan. Itu bukan menuju Oktobuli, menuju Kapadala, saudara. Oke? Jadi tidak ada keluarga yang sempurna, tetapi keluarga yang sehat belajar dari apa? Yang mengerti, katakan amin. Kalau saudara tunggu suami jadi sempurna, kamu stres. Kalau tunggu jadi sempurna, kamu stres. Nah kadang-kadang istri-istri kan kalau mereka kemana-mana kan mesti seperti ibu Messi, bawa tuh tas tuh 3-4. HP berbunyi kau cari kelilingi otot saudara. Karena tersembunyi di bawah saudara yang kasih. 3-4. Karena kalau isi kau turun tangga rumah di sana masih omong sampai setengah jam bel-bel saudara dia bel tunggu Pak masih sharing. Ataupun sebaliknya saudara yang kasih. Ini semua saudara yang kasih adalah bagian daripada ketidaksempurnaan yang berlaku di dalam kehidupan kita. Tapi keluarga Kristen bukan keluarga tanpa masalah, tetapi keluarga yang belajar memberi respon seperti Kristus. Katakan amin. Memberi respon seperti apa? Kristus. Dan itu adalah harga mati. Anda tidak bisa berkata, memang saya belum sempurna, memang saya belum bisa, memang saya belum kuasai ayat, memang saya belum, memang. Tidak ada alasan, no reason, no excuse. Karena di dalam kita sudah ada Yesus. Amin. Ada ilustrasi saudara yang kasih. Ini apa saudara? Sebuah keluarga seperti kapal yang berlayar di lautan. Tidak ada kapal yang berlayar tanpa ombak. Yang mengerti katakan amin. Kadang ada angin kencang, hujan bahkan badai besar. Masalahnya bukan apakah ada badai. Karena semua kapal pasti mengalami badai. Yang menentukan adalah siapa yang memegang kemudinya. Ada kapal yang panik saat badai datang, saling menyalahkan, saling berteriak, saling meninggalkan. Tetapi ada kapal yang meski diterpa ombak, mereka memilih tetap bersama, saling menguatkan, dan percaya kepada nahkoda mereka. Keluarga Kristen, dengar baik-baik, keluarga Kristen adalah keluarga yang belajar respon badai seperti Kristus. Amin. Dengan kasih pengampunan doa dan iman. Coba katakan respon dengan apa? Kasih pengampunan doa dan iman. Seperti Yesus dalam Matius 4:39. Apa yang terjadi di sana? Markus 4:39. Yesus berdiri dan berkata kepada badai itu apa? Diam dan tenang. Kalau di dalam rumah, di dalam gereja, di dalam satu perusahaan, kalau ada anak Tuhan di sana dan menjadikan Kristus, dia bisa berkata kepada badai itu, diam dan tenang. Dan apa yang terjadi waktu Yesus berkata? Alkitab berkata, diam dan tenang, sekonyong-konyong. It suddenly, the waves is calm down. Tiba-tiba, gelombang itu menjadi kalem perlahan-lahan. Saudara, badai tidak selalu menghancurkan keluarga. Amin. Seringkali cara keluarga merespon badai menentukan hasil akhirnya. Keluarga yang menjadikan Kristus nakoda akan terus bertahan sekalipun ombak datang. Yang setuju katakan. Amin. Saudara lihat, itulah sebabnya jangan mengurangi rasa respek kepada pemimpin keluarga. Dalam pranikah selalu saya bilang, kemarin saya masih bilang, ingat,
Perempuan itu ibarat tubuh Kristus, laki-laki itu seperti Kristus menjadi kepala. Kepala perempuan adalah laki-laki atau suami, kepala suami adalah Kristus, kepala Kristus adalah Allah. Itu hierarkinya seperti artinya kita punya usul, punya saran, punya pandangan, punya hikmat, punya pengurapan, punya karunia, punya potensi, punya pikiran yang kreatif, bertubi-tubi. Tapi kita tetap ada pada hierarki. Itu jaga keamanan. Kalau kita sudah punya pandangan bahwa dia selalu salah, karena suami pernah satu kali salah. Lalu kita memandang kesalahan terus. Dari dulu kamu sama saja. Tak peduli uang berapapun dia kasih. Tak peduli ATM yang sudah kasih. Tak peduli nomor PIN yang dia kasih. Tak peduli apapun dia kasih. Kita tidak mau peduli itu. Yang penting kau salah. Nggak adil. Tapi sebaliknya juga. Ada istri yang satu kali salah, suami yang semua salah habis. Bahkan dia bilang semua perempuan seperti kamu. Oh, jangan begitu dong. Saudara lihat. Yesus merespon kelemahan manusia dengan kasih dan anugerah. Respon yang dipenuhi Roh Kudus membawa damai dan perubahan. Katakan amin. Baca ini kalimat luar biasa. Kematangan rohani terlihat bukan saat semua baik-baik saja, tetapi apa? Tekanan. Tekanan ekonomi. Tekanan pekerjaan, tiba-tiba ada mutasi, tiba-tiba ada penghasilan berkurang, tiba-tiba anak ada sakit, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita sama sekali. Disitulah kemampuan saudara mendengar khotbah setiap minggu akan saudara wujudkan. Haleluya. Kita tidak selalu bisa mengontrol keadaan. Baca selanjutnya, kita tidak bisa mengontrol keadaan. Kalau saudara tidak mau burung masuk dalam rumahmu, tutup rumahmu. Jangan berdiri pakai kayu tiap kali burung datang, saudara goyang itu kayu terus. Sampai kapan? Betul saudara, betul? Tutup rumahmu dan enjoy video game di sana. Burung tidak akan ganggu kamu. Respon menentukan. Bilang kiri kanan, responmu menentukan kemenangan. Amin. Haleluya. Yang mengerti mari kita bangkit bersama-sama. Amin. Haleluya. Bilang 2-3 orang katakan, respon saya menentukan kemenangan saya. Bilang 2-3 orang keren. Respon saya menentukan kemenangan saya. Reaksi saya membawa saya kepada kekalahan. Reaksi saya membawa saya kepada apa saudara? Kekalahan. Respon saya membawa saya kepada apa? Kemenangan. Oke, mari kita deklarasi bersama-sama. Sama-sama. Deklarasiku. Mulai. Hari ini aku memilih respon yang dipimpin Roh Kudus, bukan dikendalikan emosi. Come on. Aku menolak setiap respon yang melukai, menghancurkan, dan memecah. Kuat saudaraku yang kasih. Tuhan pulihkan mulutku, hatiku, pikiranku, dan cara responku. Amin. Aku dipanggil bukan untuk menjadi sumber luka, tetapi membawa kesembuhan. Kata-kataku akan membangun, menguatkan, dan memberi hidup bagi orang di sekitarku. Amin. Di dalam keluargaku ada pengampunan, menggantikan kemarahan. Di rumahku ada damai, menggantikan pertengkaran. Relasiku akan pemulihan, menggantikan kepahitan. Aku tidak akan mewariskan luka kepada generasi berikutnya. Aku akan mewariskan kasih, iman, dan pemulihan. Amin. Roh Kudus memimpin setiap responku, sehingga banyak orang dipulihkan. Amin. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Aku memilih menjadi penyembuh, bukan terus masih banyak. Aku memilih respon seperti Kristus. Come on. Mulai hari ini hidupku menjadi alat pemulihan. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Haleluya. Terjadi.